Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat buat kita semua. Perkenalkan, kami satu kelompok akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching. Perkenalkan, saya Risna Aziz dari SMP Negeri 9 Palopo. Pengajar praktik saya adalah Bapak Syamsul Alam Ramli. Fasilitator saya adalah Ibu Astuti Aziz. Nama saya Hakim, CGP dari SMK Negeri 2 Palopo. Fasilitator saya itu Ibu Astuti Aziz. Kemudian pengajar praktek saya itu Bapak Syamsul Alam. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Handayani. Saya berasal dari SMP Negeri 5 Palopo. PP saya adalah Pak Marianto Sarasang dan fasilitator saya adalah Ibu Astuti Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang telah hadir di tempat ini. Sebelum kita memulai pelaksanaan praktek coaching, mungkin kita sepakat dulu bahwa paling tidak ada 3 kompetensi yang akan kita laksanakan, yaitu bagaimana ibu-ibu hadir bermu, yang kedua bagaimana ibu-ibu bisa mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga bagaimana ibu-ibu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ada tanggapan dari Ibu Ida. Silahkan Ibu Ida. Ya, terima kasih Pak. Jadi mungkin untuk pemberian pertanyaan berbobot kita memacu di alur cerita. Yang pertama yaitu tujuan utama, yang kedua adalah identifikasi, ketiga adalah rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Oke, baik Ibu Ida. Dari Ibu Risna barangkali masih ada yang ingin ditambahkan, Bu? Supaya lebih lancar barangkali Pak, dibagi memang tugasnya. Barangkali Bapak mungkin bisa memimpin pembagian tugasnya Pak. Baik Ibu Ris, terima kasih. Jadi nanti insya Allah yang akan bertindak sebagai coachingnya itu adalah Ibu Ida. Iya. Terus nanti yang jadi coachingnya itu adalah Ibu Risna. Saya sendiri insya Allah akan bertindak selaku observernya. Bagaimana ibu-ibu? Oke, terima kasih. Hai Bu Risna, apa kabar? Hai Bu Ida, alhamdulillah baik. Kalau kita bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana mengenai Kak Bu? Sampai mana tesis Kak? Jadi saya masih dalam perjuangan penelitian sekarang ini Bu. Semangat Ibu dengan segala kegiatan Kak yang banyak sekali. Tapi sebenarnya saya Pak, ada saya ingin bicarakan Bu. Nah, saya ganggu jadi kan dari kita kerja. Oh, enggak apa-apa gini, masih ada di waktu ini sebelum jam pelajaran masuk. Saya cerita mungkin apa kita mau cerita. Jadi Bu, jadi sebenarnya ini Kak lihat ini motivasinya murid di sekolah kayak di mata pelajaran kayak berkurang gitu. Padahal saya sudah berusaha dipancing dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang saya lakukan sebelum pembelajaran, tapi masih kurang masuk anak-anak dengan alasan isi mau buang air kecil lah, inilah. Saya sudah dengar kata-kata tadi. Jadi ceritanya kita ketemu di sini, apa tujuan yang kita mau capai dari pertemuan kita ini, pembicaraan hari ini? Ini Bu, sampai saya cerita sama kita ada solusi yang kita bisa berikan kepada saya, atau ada solusi yang bisa ditemukan setelah saya bicara sama kita dengan masalah itu tadi, masalahnya anakku yang keluar masuk pada saat makan pelajaran. Oh iya, yang saya tangkap itu murid tak banyak yang keluar masuk, berarti motivasinya di sini yang kurang ya Bu, begitu? Iya, motivasinya anak kurang sekali. Oh, nah menurut Ibu bagaimana situasi idealnya gambaran kelas kita, murid-murid yang kita harapkan? Yang saya harap itu kalau anak-anak sudah ada di dalam, betul-betul fokus dengan apa yang saya jelaskan. Gitu. Tidak lagi sebentar minta izin kan mandi, sebentar ada lagi, dan itu yang berulang terus Ibu. Jadi saya terkadang apa saya salah di mana itu. Seperti itu ya Bu. Saya lihat seperti itu kondisinya, tapi tentu saja Ibu punya kekuatan yang Ibu miliki yang bisa membantu Ibu untuk mengatasi kurangnya motivasi anak-anak itu. Seperti apa itu kekuatannya? Iya, itu nih Bu. Jadi
selama ini karena saya tuh saya bilang sama anak begini Bu, nah kita suka kalau berupa tugas dikasihkan Ki, ataukah kita memilih praktek. Nah kebetulan jadi anak bilang begini, jadi saya itu Bu Isna, saya sudah buat sama anak bahwa mana yang kita suka. Nah saya kasih Ki tugas berupa tulisan atau saya kasih Ki tugas kita praktek saja. Nah, anak-anak bilang begini, praktek terus pakai saja Bu, suka saya kalau praktek. Nah, jadi saya buat seperti itu Bu, saya praktek terus. Jadi saya kasih materi terus anak-anak praktek, tapi masih juga ada anak-anak yang keluar masuk. Kalau yang saya tangkap ini Ibu sudah melakukan berbagai hal untuk menarik motivasinya anak-anak. Cuman yang saya mau tanyakan, apa saja hambatan atau gangguan yang menghalangi kita untuk mencapai meningkatkan motivasinya anak-anak selain dari yang tadi kita sudah sampaikan? Mungkin kalau hambatan mungkin sama satu anak itu satu komputer itu anak pakainya 2 orang, mungkin seperti itu, sehingga itu anak-anak jadi yang tidak mengerjakan ini itu memang mengganggu, itu yang mungkin bosan dan tunggu temannya selesai dan kerjakan tugas praktiknya, itu yang keluar masuk terus. Terus menurut Ibu bagaimana solusinya supaya mengatasi ini tadi komputer yang kurang? Ya, jadi ini nih Bu, jadi sekarang itu saya coba memasukkan pembelajaran diferensiasi. Jadi di situ kan ada saya berusaha untuk memahami minat siswa, minat belajarnya seperti apa, karena saya yakin tidak semua siswa itu suka dengan praktek. Tidak semua suka praktek, pasti ada yang suka mengerjakan tugas saja, ya. Ada yang memang sukanya hanya menonton saja gitu. Jadi saya mau memeta-metakan dulu minatnya mereka, sehingga saya lebih mudah. Jadi siswa yang memang sukanya praktek, saya kasih praktek. Yang memang sukanya mengerjakan soal-soal, saya peta-petakan mereka Ibu. Seperti yang saya lakukan. Jadi saya bisa menangkap bahwa itu strategi yang bisa kita lakukan. Iya. Kemudian apa rencana kita ke depan ini supaya bisa mencapai tujuan yang Ibu katakan tadi, meningkatkan motivasinya anak-anak? Jadi yang pertama itu mungkin saya harus lakukan itu, saya buatkan dulu mereka kesepakatan kelas seperti apa. Jadi harus ada aturan-aturan seperti apa kita di dalam kelas, seperti apa di dalam kelas, supaya mereka juga anak-anak paham bahwa kalau kita ikuti aturan ini ada konsekuensinya untuk saya sendiri gitu, untuk siswa tersebut. Terus yang kedua mungkin sebelum saya memulai pembelajaran, mungkin saya melakukan games, karena saya yakin anak-anak seusia anak SMP itu pasti suka dengan macam-macam permainan. Yang ketiga mungkin saya akan memasukkan saya akan membuat semacam pertanyaan tapi menggunakan aplikasi game. Jadi saya rencana itu menggunakan aplikasi virtual, karena di situ lebih menarik dengan warna-warna yang cantik di situ. Jadi saya pakai di situ. Terus untuk siswa yang memang dia suka dengan menonton, saya akan petakan mereka. Jadi materi saya juga akan silakan anak-anak mencari materi yang saya bawakan itu di YouTube, silakan mencari. Terus untuk yang memang suka membaca tentang literasi, saya juga akan memberikan mereka silakan mencari literasi mengenai materi saya. Tidak harusnya di buku teks, tapi bisa di misalnya di handphone, bisa menggunakan handphone, itu tidak menjadi masalah. Mungkin seperti itu. Yang saya tangkap menarik sekali nih rencana-rencana yang kita lakukan. Oke, jadi bagaimana jangka waktunya Bu? Kira-kira kapan kita mau memulai ini rencana? Ya, jadi mungkin untuk kesepakatan kelasnya itu saya mungkin mulai di awal semester baru lagi Bu, karena kalau semester ini rasanya sudah tidak mungkin mau dibuatkan kesepakatan kelas. Mungkin di awal semester saya akan buat kesepakatan kelas. Untuk ice breakingnya
Sebelumnya saya sudah mulai memilih subjek apa yang cocok buat anak SMP. Terus untuk wal itu saya sudah mulai menggunakan pada saat mid semester kemarin. Saya sudah mencoba menggunakan wal. Ternyata ada sedikit motivasi anak-anak untuk mengikuti kegiatan itu karena ada rasa penasaran. Apalagi selanjutnya ini nanti bentuk apa lagi, itu ada rasa penasaran. Jadi seperti itu Bu. Jadi mungkin saya mulai lagi di awal semester. Iya. Kemudian Ibu, bagaimana ukuran atau apa ukuran keberhasilannya rencana aksi kita? Ukuran keberhasilan saya itu jika saya melihat murid di dalam kelas saya itu pada saat saya berikan tugas atau kegiatan, mereka betul-betul fokus dalam mengerjakan tugas tersebut. Tidak ada lagi yang berpikiran untuk keluar, minta izin ke kamar mandi. Itu ukuran keberhasilan. Ya, bagus sekali Bu. Kemudian untuk mewujudkan rencana aksi kita ini tentu dibutuhkan komitmen. Nah, apa komitmen terhadap rencana aksi ini dan siapa yang bisa bantu kita untuk menjaga komitmen ini? Jadi komitmen saya itu saya akan tadi komitmen saya akan betul-betul menerapkan apa yang saya sudah rencanakan. Saya akan melakukan apa yang saya rencanakan dengan memaksimalkan kekuatan yang saya miliki. Jadi saya betul-betul belajar mencari ide-ide kreatif untuk memberikan anak-anak supaya anak-anak termotivasi dalam mengikuti pelajaran saya. Dan siapa yang akan memberikan saya dukungan? Mungkin saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah, karena kalau pembelajaran yang digitalisasi otomatis kita membutuhkan yang namanya internet. Nah, kebetulan internet di sekolah saya itu belum terlalu maksimal, jadi saya akan berencana untuk meminta sama kepala sekolah untuk komitmen saya agar internet di sekolah itu untuk diperbaiki. Ya, kemudian apa tindak lanjut dari sesi coaching kita hari ini? Apa yang akan dilakukan? Dari tindak lanjutnya nanti Bu, dari hasil coaching ini saya berharap setelah kegiatan rencana aksi saya ini terlaksana, saya bisa membagikan pengalaman saya dengan teman-teman rekan sejawat saya agar di kelas mereka juga mereka mampu menerapkan apa yang saya terapkan, kegiatan apa yang saya berikan kepada anak-anak sehingga anak-anak termotivasi untuk berada selalu di dalam kelas. Oke Bu, jadi apa yang Ibu sampaikan ini itu menurut saya sangat menarik dan saya juga banyak mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang Ibu sampaikan. Kira-kira ada lagi yang Ibu ingin sampaikan? Saya rasa cukup Risma, dengan apa yang saya sampaikan ini hari membuat saya selama ini saya bingung dengan apa yang saya harus lakukan. Akhirnya terbuka bahwa ini yang harus saya perbuat agar motivasi anak-anak saya bisa meningkat. Mereka bisa betul-betul berada di dalam kelas pada saat jam pembelajaran. Bahkan saya berharap bel istirahat pun mereka masih betah di dalam kelas saya. Itu yang saya harapkan, dan semoga apa yang saya impikan dan saya rencanakan ini bisa terwujud. Terima kasih Bu Risma atas waktu yang diberikan. Terima kasih juga Bu, luar biasa sekali. Tetap semangat ya Bu Ida. Terima kasih Bu Risma. Langsung lagi kita masuk barangkali. Bernapas dulu. Baik Ibu Risna, tadi saya mengamati betul proses pelaksanaan coaching yang dilakukan. Secara pribadi saya melihat bahwa dari 3 inti kompetensi coaching yang Ibu lakukan semuanya sudah memenuhi, di mana saya lihat betul Ibu sudah hadir penuh pada saat memberikan coaching ke Ibu Ida. Yang berikutnya Ibu juga saya lihat mendengarkan betul secara aktif. Kemudian pun pertanyaan yang Ibu lontarkan ke Ibu Ida, saya melihatnya semuanya berbobot sekali. Sisa yang saya ingin tanggapi lagi, saya mau tahu bagaimana dengan proses alur
alur cerita yang telah Ibu kemukakan tadi pada saat proses coaching berlangsung. Ya, terima kasih Pak. Jadi tadi saat proses coaching dengan Bu Ida, saya berupaya menggali untuk tujuannya. Saya menanyakan kembali ke Bu Ida. Sebenarnya Bu Ida duluan yang sebenarnya sudah menyampaikan tujuannya, tapi saya ingin mempertegas tujuannya, dan alhamdulillah sudah ada tujuan pertemuannya. Kemudian tahap identifikasi, saya menanyakan kekuatan yang dimiliki Bu Ida, hambatan dan gangguan yang dialami. Di sini tadi pas saya agak kesulitan diidentifikasi karena saya fokus sempat terpecah di sini. Nah, tapi saya ketika tahap alur rencana aksi, banyak sekali nih rencana-rencana yang disampaikan sama Bu Ida ini yang membuat saya mulai fokus kembali. Ternyata banyak sekali strategi yang bisa dilakukan oleh Bu Ida. Untuk tahap terakhir tanggung jawab, di sini lumayan lancar Pak. Bu Ida sudah bisa menemukan sendiri solusinya, dan dia sudah tentukan jangka waktunya dan orang yang akan membantunya dalam menjaga komitmennya. Itu barangkali Pak. Baik, seperti itu Bu ya. Terus kira-kira apa lagi Bu yang ingin ditingkatkan dari proses pelaksanaan coaching tersebut? Yang saya ingin tingkatkan Pak, dari ketiga kompetensi ini Pak, saya tadi di mendengarkan aktif. Ini saya harus agak sedikit terpecah fokusnya Pak, barangkali itu yang menyebabkan saya juga memikirkan pertanyaan apa lagi yang saya ingin ajukan. Jadi itu yang sedikit ingin saya perbaiki Pak, mendengarkan aktif. Baik, jadi Ibu sendiri sudah merumuskan bahwa ini yang akan Ibu tingkatkan lagi. Baik, mudah-mudahan kesempatan lain Ibu Risna lebih bisa memberikan pertanyaan yang lebih bagus lagi, yang kira-kira bagaimana bisa memancing dan menggali kembali informasi yang ada sama coachingnya tadi. Terima kasih Ibu Ris. Ya, sama-sama Pak, terima kasih. Oke, Ida, tadi saya sudah menyimak proses coaching yang Ibu Ida lakukan sebagai coach maupun Pak Hakim sebagai coaching. Saya juga banyak menemukan hal-hal menarik dari perbicaraan yang dilakukan tadi. Kalau saya nilai, Ibu dalam peran sebagai coach, Ibu Ida sudah sangat luar biasa sekali. Ibu Ida hadir secara penuh atau present terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Hakim. Kemudian Ibu Ida mendengarkan dengan penuh perhatian, dan Ibu Ida juga merespon jawaban-jawaban yang diajukan oleh Pak Hakim tadi, kembali dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi menurut saya ini sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Nah, ada beberapa yang saya tanyakan juga terkait tadi yang proses coaching yang dilakukan. Bagaimana alur cerita yang telah dilaksanakan? Baik Bu. Nah, jadi alur cerita yang sudah saya laksanakan yaitu sesuai dengan alur yang pertama, yaitu tujuan. Jadi saya sudah mempertanyakan apa tujuan dari pertemuan ini, dan Pak Hakim pun sudah menjawab dengan tujuan bahwa dia ingin ada salah satu siswanya yang ingin ditingkatkan, yang motivasinya kembali motivasi belajarnya, dan dia ingin tingkatkan yang awalnya dia anaknya sangat bagus, tiba-tiba menurun. Terus saya yang kedua yaitu saya berusaha melakukan identifikasi masalah, apa masalah dari masalah yang diutarakan tadi oleh Pak Hakim, mengapa sehingga salah satu siswa yang seperti itu pasti ada penyebabnya. Yang kedua, saya melakukan rencana aksi. Jadi saya meminta untuk Pak Hakim mengeluarkan ide-idenya di dalam melakukan rencana atau menyelesaikan sendiri apa masalahnya itu. Dan yang keempat itu saya yang tanggung jawab. Jadi Pak Hakim saya minta berkomitmen dengan apa yang rencana apa yang telah dilakukan. Alhamdulillah ya Bu, kalau semua alur cerita ini telah dilaksanakan, dan menurut pengamatan saya juga sudah seperti itu. Kemudian dari sesi coaching tadi, menurut Bu Ida, hal-hal apa saja yang masih ingin ditingkatkan? Jadi saya merasa apa yang saya lakukan dari kursus coaching itu masih banyak hal yang harus ditingkatkan. Yang paling yang harus saya tingkatkan itu mungkin pertanyaan-pertanyaannya yang saya berikan. Mungkin pada saat identifikasi masalah mungkin saya harus lebih kembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan saya, sehingga pada Ya, begini Pak, saya mau
saya bisa menemukan solusi Pak, di mana ini siswa saya di kelas Pak, mereka ini masih kurang mampu berkolaborasi dengan semua teman. Mereka itu memang kalau kerja kelompok, saya kasih tugas kelompok Pak, mereka memang kerja dalam kelompok. Tapi saya lihat itu yang kerja dalam setiap kelompok itu saja anaknya Pak. Kemudian ketika saya tes, hanya beberapa orang ini dia yang bisa tuntas. Itu Pak. Terus kondisi ideal yang diharapkan untuk tujuan kita hari ini apa? Jadi saya Pak, harapan saya gambarkan bahwa saya mau semua siswa saya itu Pak kompak, berkolaborasi, bisa tidak memilih-milih teman. Kemudian ketika diberikan tugas kelompok, mereka semua bisa bertanggung jawab menyelesaikannya. Itu yang saya mau Pak. Oh, seperti itu. Iya. Ada kira-kira kemampuan atau kekuatan yang ibu miliki sehingga bisa menyelesaikan masalah yang ibu hadapi sekarang ini? Begini Pak, saya sudah membuat LK, saya sudah membuat rancangan pembelajaran kooperatif supaya mereka bisa bekerja secara berkelompok. Saya siapkan LK-nya, itu menjadi kekuatan. Saya juga menggunakan media-media pembelajaran yang kreatif Pak dan inovatif. Oh, seperti itu. Nah, Iya. pasti kedepannya juga ada hambatan atau ada tantangan yang akan ibu hadapi. Kira-kira ada nggak yang sudah terpikirkan? Hambatan apa kira-kira akan muncul? Hambatan yang muncul Pak, yang menghalangi saya untuk berbuat itu adalah murid saya masih memilih-milih teman. Mereka hanya mau satu kelompok dengan orang dari kampungnya yang berasal dari kampung yang sama. Kemudian ini juga siswa yang mampu secara kognitif Pak, mereka juga mau satu kelompok dengan yang sama-samanya mampu. Oh, Itu Pak, seperti itu hambatannya. Oh iya. Kira-kira apa solusi yang akan dicapai? Yang saya rencanakan Pak, solusinya saya mau bagaimana mereka bisa kompak, berkolaborasi, dan rencana saya ke depannya saya mau menciptakan suatu desain pembelajaran yang membuat mereka semua dalam satu kelompok bisa aktif, tidak hanya orang-orang tertentu saja. Jadi itu Pak yang harapan saya. Iya. Ada rencana nggak, Bu, untuk mencapai tujuan yang kita harapkan? Rencana saya Pak, saya mau